Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah, bahkan jika Nabi Musa itu hidup di masaku, dia tidak lagi bisa menjalankan aturan atau syariat yang berlaku di zamannya. Pasti akan mengikuti aturan syariat dan perundang-undangan yang saya bawa. Salah satu informasi ajaran dari setiap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah mengabarkan kalau di akhir zaman nanti akan hadir seorang Rasulullah yang menjadi kunci, yang menjadi imam, yang menjadi panutan semua para nabi. Jadi semua para nabi itu memberikan kabar gembira akan kehadiran nabi terakhir, yakni Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Amin. Pertemuan lalu kita sudah membahas tafsiran ayat 81 dan 82 surat Ali Imran. Kita tahu pada pembahasan yang lalu bahwasanya seluruh nabi-nabi, semua para Rasulullah itu sudah diambil sumpahnya, sudah berjanji akan setia dan berjanji dan bersumpah setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diambil sumpahnya oleh Allah dan mereka juga akan mengabarkan kepada umat-umat mereka bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang utusan Allah yang menjadi imam bagi semua para nabi-nabi. Jadi termasuk ajaran umat-umat terdahulu adalah mengetahui tentang kabar kehadiran Rasulullah. Sama dengan kita ini, kita sudah diperdengarkan kabar tentang datangnya Dajjal, tentang hari kiamat, tentang berita-berita yang bersifat akan datang. Umat-umat terdahulu juga begitu. Itu sumpah setia para nabi untuk mengakui kerasulan Rasulullah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin ila akhir ayat. Kita teruskan. Walatang surunnah, dan sungguh akan menolong siapa kalian pada Rasulullah. Fa'akhoda alaihim, fa'akhoda maka mengambil siapa Allah alaihim atas mereka para nabi, al-ahda pada sumpah, pada janji, bimunasaratihi sumpah atau janji untuk menolong Rasulullah, bimunasaratihi waddifa'i anhu, sama maknanya menolong, membantu Rasulullah. Qala
Allah kemudian berfirman, a'aqrartum lamma akhadha alaihim dzalikal ahda al muqaddasah, ketika akhadha mengambil siapa Allah alaihim atas mereka dzalikal ahda, pada janji al muqaddasah yang suci itu, ja'ala maka menjadikan siapa Allah hum pada mereka para nabi yukirruna mengakui siapa para nabi bima dengan apa-apa fihi di dalam, kalau boleh dimanain ini bimanya ini dengan syariat, fihi yang ada bersama Rasulullah, sebagaimana hadis yang tempo hari kita sampaikan. Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah, bahkan jika Nabi Musa nanti hidup, jika Nabi Musa itu hidup di masaku, Nabi Musa tidak lagi bisa menjalankan aturan atau syariat yang berlaku di zamannya, pasti akan mengikuti aturan syariat dan perundang-undangan yang saya bawa. Ziyadatan sebagai bentuk tambahan, fil i'lani dalam penginformasian, an kuwatin tentang kuatnya, wa ahammiyati dzalikal ahdi dan tentang pentingnya perjanjian itu. Wa aqadtum ala dzalikum isri. Al-isru, adapun yang dimaksud dengan lafaz al-isru itu ats-tsiqalu, ialah berat, abot, wahwa, dan adapun kata al-isr min babit tasydid, termasuk dari sesuatu yang tasydid itu yang berat luar biasa, fi akhdil ahdi, dalam pengambilan sumpah. Qalu, maka menjawab siapa para nabi, aqrarna, kami telah mengakui. Qala, maka Allah berfirman, fashhadu, maka persaksikanlah. Summa kemudian, hum adapun mereka para nabi itu, yakhuduna mengambil siapa para nabi, yakhuduna mengambil siapa para nabi, al-ahda pada sumpah, ala umamihim atas umat-umat mereka, bidzalika dengan hal yang demikian itu. Jadi setelah Allah mengambil sumpah, mengambil janji para nabi-nabi untuk setia kepada Rasulullah, kemudian nabi-nabi itu juga mengambil sumpah dan janji setianya kepada umat-umat mereka. Artinya salah satu informasi ajaran dari setiap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah mengabarkan kalau di akhir zaman nanti akan hadir seorang Rasulullah yang menjadi kunci, yang menjadi imam, yang menjadi panutan semua para nabi. Karena menjadi panutan semua para nabi, otomatis menjadi panutan seluruh umat manusia. Karena setiap zaman, setiap umat itu ada nabinya, ada utusan Allah. Maka kalau panutan mereka umat manusia menjadikan Rasulullah sebagai panutan, itu artinya Rasulullah menjadi panutan seluruh umat manusia. Ini yang dimaksud summa hum ya'khuduna al-ahda ala umamihim bidzalik. Fama min nabiyyin
Fama maka tidaklah min nabiyyin dari seorang nabi pun illa kecuali wa basyara memberikan kabar gembira siapa nabi qaumahu pada kaum nabi tersebut bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan kehadiran Rasulullah. Ini jadi semua para nabi itu memberikan kabar gembira akan kehadiran nabi terakhir, yakni Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu yang secara langsung mereka itu bukanlah umatnya Rasulullah. Mereka tidak hidup sezaman dengan Rasulullah. Dan mereka itu juga bukan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Tapi kedatangan Rasulullah merupakan satu ajaran, satu misi dari nabi-nabi mereka sebagai bentuk kabar gembira. Apalagi kita ini sudah jelas-jelas umatnya Rasulullah. Kita jelas-jelas pengikutnya Rasulullah. Meskipun kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi Rasulullah menegaskan kita ini adalah orang-orang yang termasuk dirindukan oleh Rasulullah. Rasulullah suatu ketika pernah menangis di depan para sahabat. Kemudian ada yang bertanya, "Ma abkaka ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Saya menangis karena merindukan kekasihku. Saya nangis karena saya rindu kekasihku." "Ya Rasulullah, bukankah kami ini semua adalah kekasih-kekasih engkau?" Rasulullah jawab, "Bukan, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Antum ashabi, ahbabi hum." Kekasih-kekasihku itu adalah mereka yang hidup setelahnya aku. Itu ada kalimat lain, hum ya'isuna min ba'di wa yattabi'uni. Mereka itu adalah orang yang hidup tidak sezaman denganku. Mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka merindukanku. Mereka mengikuti ajaranku. Mereka itu adalah para kekasih-kekasihku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat-ayat seperti ini, kemudian keterangan tentang bagaimana kerinduan Rasulullah kepada umatnya yang mengikuti beliau, yang mencintai beliau, maka itulah yang dirindukan oleh Rasulullah. Kalau bagi umat-umat terdahulu saja Rasulullah itu menjadi satu berita gembira, maka tentunya apalagi bagi kita. Salah satu bentuk ciri khas para pencinta Rasulullah tentunya dia yang sering dan memperbanyak bacaan salawat. Banyak kisah-kisah sufi itu para kekasih-kekasih Rasulullah yang ketika mau makan ingat Rasulullah, ketika mau tidur ingat Rasulullah, ketika mau melakukan aktivitas apapun ingat Rasulullah, sampai terbawa di dalam mimpi, bahkan sampai didatengin oleh Rasulullah. Rasulullah bisa hadir kepada siapa saja yang betul-betul mencintai Rasulullah. Di zaman para nabi-nabi, di zamannya Rasulullah, di mana para nabi-nabi itu sudah mati, Rasulullah bisa mendatangi mereka yang sudah mati. Gino Mugotar. Yang sudah mati-mati pun didatengin bisa oleh Rasulullah, apalagi yang masih hidup. Sangat mungkin Rasulullah nanti, santri yang menawarin sini, kamu setiap kali terus pikiran kamu kok selalu berselawat, mau minta apa?
Kalau kalian sudah didatangi oleh Rasulullah, kalian sudah ditanya mau minta apa? Jauh lebih mulia, jauh lebih hebat daripada sekedar cuma bermimpi dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kecil, gak ada apa-apanya dibandingkan kalian didatengin oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa segera bermimpi ketemu Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa didatengin oleh Rasulullah. Wa ana ma'akum minasyahidin. Ba'da an ashada, setelah an ashada mempersaksikan siapa Allah, setelah mempersaksikan siapa Allah, hum pada para nabi, ala anfusihim atas diri-diri mereka, adkhalal haqqu, adkhala maka memasukkan, al haqqu siapa Allah al-haq, nafsahu pada zat Allah ta'ala yang maha tinggi siapa Allah, ma'ahum bersama mereka para nabi, fitil kasyahadati dalam persaksian tersebut. Lihat, setelah Allah menyuruh para nabi untuk bersaksi, untuk berjanji, untuk bersumpah atas kesetiaan mereka pada Rasulullah, Allah meminta persaksian kepada para nabi. Maukah kalian bersaksi bahwa Rasulullah itu adalah seorang nabi? Maukah kalian bersaksi bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah? Setelah mereka mempersaksikan bahwa Rasulullah, yakni Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka Allah pun menyatakan zatnya, ya saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan saya. Saya sering menceritakan kisah bagaimana salah satu penyebab Allah memberikan ampunan untuk Nabi Adam. Atas kesalahan yang sudah dilakukan, Nabi Adam bertobat kepada Allah. Salah satu bentuk taubatnya Nabi Adam itu adalah menjadikan Rasulullah sebagai wasilah. Kata Nabi Adam, ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad maka ampunilah dosaku. Lantas Allah bertanya, dari mana kamu tahu Muhammad? Padahal saya belum menciptakan. Katanya Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku, kemudian aku bersujud di bawah arsy-Mu, saya melihat di dalam dinding arsy-Mu itu bacaan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari sana saya yakin bahwa tidak mungkin Allah itu akan menyandingkan kebesaran namanya dengan nama makhluknya, kecuali memang orang tersebut adalah makhluk yang sangat mulia. Jadi di dinding arsy itu ada bacaan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin ya Allah panjenengan akan menyandingkan kebesaran namamu dengan nama makhlukmu, kecuali memang makhluk itu sangat engkau cintai. Lantas Allah menjawab, benar kamu. Kalau bukan karena Muhammad, maka saya tidak akan menciptakan kamu, bahkan tidak akan pernah menciptakan seluruh alam semesta. Nabi Adam saja sebagai nabi pertama, sebagai manusia pertama itu menjadikan Rasulullah sebagai wasilah untuk perkabulan apa yang diinginkan oleh Nabi Adam. Akhirnya Allah memaafkan, Allah mengampuni Nabi Adam. Salah satunya karena wasilah dari Rasulullah. Ini
Anak-anak sekalian rahimahullah, salah satu bentuk atau bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah kita beretika dan kita beradab kepada Rasulullah, dan jangan pernah menganggap kalau Rasulullah itu sudah mati. Ya, setiap kali kita sholat dalam baca tahiyat, bagaimana? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Ka ini adalah dhamir mukhatab. Ka ini tidak digunakan oleh orang Arab kecuali memang orang tersebut ada di depan kita. Jadi ketika kita bilang Assalamu alayka ayyuhan nabi, maknanya itu adalah Rasulullah ada di hadapan kita ketika sholat. Assalamu alayka, kesejahteraan untuk kamu. Kum untuk jamak, mudzakkar, muannas jadi satu. Tapi ka itu adalah untuk satu orang yang ada di hadapan kita. Ka ini adalah dhamir mukhatab mudzakkar, dan orang Arab tidak mungkin mengucapkan assalamu alayka kecuali lawan bicaranya itu ada di hadapannya. Tinggal kita bagaimana bisa merasakan kehadiran Rasulullah saat kita sholat. Kalian kalau umpamanya sholat berjemaah, di depan kalian ustaz kalian, kiai kalian, ustadzah kalian, kira-kira bisa semakin khusyuk daripada sholat sendirian di kamar? Mana bisa lebih khusyuk? Ketika sholat di hadapan orang-orang yang kita hormat. Kita ngobatin. Kalau sendirian, Allah. Yang bicara-bicara sendiri itu karena mereka tidak merasa kalau diperhatikan. Tapi kalau yang di depan saya ini, mereka tidak mungkin akan bicara sendiri. Kenapa? Karena tahu langsung dipantau oleh Tuhan. Yang di belakang, meskipun mereka nggak merasa, nggak tahu, saya tahu. Tapi karena nggak ada perasaan dipantau, nggak ada perasaan dilihat, makanya mereka santai-santai saja. Gini ngomong. Jadi yang utama itu bagaimana bisa merasakan. Kalian sholat sendirian di kamar bisa cepet-cepetan. Kenapa? Karena tidak merasa ada yang mantau. Beda sholat ketika dilihat oleh Ning Hanif, oleh Gus Zulfan atau oleh Mbak, pasti akan berusaha sebaik mungkin. Tidak mungkin ada yang berani sholat kalau di depan. Tapi kalau di dalam kamar, wallahu. Kenapa masalahnya? Merasakan. Bagi mereka yang sudah bisa merasakan kehadiran Rasulullah, maka nggak mungkin at-tahiyatul mubarakatuh. Coba kalian bisa membayangkan at-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibatulillah. Assalamu alayka. Nah, ketika bilang assalamu alayka itu bahwa di hadapan kita pada Rasulullah. Fama a'zam hadzal ahdi alladhi yudkhilul haqqu nafsahu fihi ma'a khalqi. Fama a'zam hadzal ahdu, maka betapa mulianya perjanjian ini. Alladhi yudkhilul haqqu nafsahu, di mana yudkhilu memasukkan al-haqqu, siapa Allah al-haq, nafsahu pada zatnya, fihi di dalam janji, ma'a khalqihi bersama dengan para makhluknya, liyashhada agar supaya bersaksi, al-kaunu siapa alam semesta, kulluhu semuanya. Berjanji untuk apa? Bisidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersaksi atas kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman maka barang siapa, tawalla berpaling siapa man,
Ba'da dzalika, setelah hal yang demikian itu, setelah perjanjian itu, barang siapa yang berpaling dari apa yang sudah dijanjikannya, dan sana dikatakan faulaika humul fasiqun. Siapa kira-kira yang berpaling dari apa yang sudah mereka janjikan, dari kabar tentang kebenaran Rasulullah? Siapa kira-kira yang berpaling? Min umamil anbiya, yakni dari umat-umatnya para nabi. Gak mungkin kalau nabi-nabinya yang berpaling, yang tidak mengakui Rasulullah, itu yang jelas adalah umat-umat mereka para nabi, bukan nabi-nabi mereka. Kalau nabi sudah dijaga oleh Allah, tidak mungkin nabi ini akan berpaling. Para nabi, mulai nabi yang pertama sampai nabi terakhir, mereka itu adalah orang pilihan. Ajaran-ajaran terdahulu, mereka yang disucikan oleh umat-umatnya saat ini. Mereka menyucikan, bahkan sampai menuhankan orang-orang suci itu. Padahal orang-orang suci itu salah satu ajarannya adalah membenarkan kenabian Rasulullah. Dan ketika umatnya itu tidak mengakui ajaran Rasulullah, maka di saat itulah umat tersebut dikatakan sebagai seorang yang kufur, kafir. Yang menyembah nabinya, umat yang menyembah nabinya itu sejatinya karena mereka berpaling, tidak mengakui bahwa nanti setelah Nabi Isa akan datang seorang nabi terakhir, yakni Rasulullah. Kalau mereka mengikuti ajaran ini, Nabi Isa saja menyebut kedatangan Rasulullah sebagai kabar gembira, maka seharusnya umat-umatnya Nabi Isa, mereka yang menuhankan Nabi Isa, seharusnya mereka tahu ini akan datang seorang nabi terakhir. Jadi bagaimana yang benar? Ya mereka seharusnya memeluk agama Islam sebagai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Fahimtuna. Itulah anak-anak sekalian, beberapa hal yang berkaitan dengan sumpah setia atau janji para nabi-nabi atas kebenaran Rasulullah SAW. Sebagai umat Rasulullah, kita wajib, sekali lagi, sebagai umat Rasulullah kita wajib mencintai Nabi kita, karena Nabi Muhammad merupakan kunci, saya katakan kunci untuk kebahagiaan hidup kita, baik di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan itu bermanfaat.